Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di hari ini, bahwa hanya karena belas kasih-Mu lah kami masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati kehidupan hari ini. Mengawali semua kegiatan kami hari ini, kami merindukan firman-Mu, menerangi hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami, agar kami tidak salah mengambil keputusan hari ini, dan agar kami tidak salah melangkah. Layakkan kami Tuhan, untuk menerima firman kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, firman Tuhan demikian. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 8 September 2021. Mengenal Tuhan atau pemuasan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga pengertian kata ibadah ini menolong kita masing-masing untuk dengan rendah hati terbuka di hadapan Tuhan untuk mengevaluasi diri masing-masing. Bagaimana sikap hidup kita, sikap beribadah kita kepada Tuhan selama ini? Apakah kita beribadah karena sungguh mau mengenal Tuhan, atau sekedar untuk pemuasan diri sendiri? Saudara-saudaraku, harus diakui bahwa manusia suka mencari Tuhan kalau ada maunya, karena ada kepentingannya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat serius berdoa, sangat serius membaca Alkitab, bahkan berpuasa. Kenapa? Selidik punya selidik, karena katanya dengan alasan mau mencari kehendak Tuhan. Jika sudah tidak senang dengan hubungannya sebagai suami istri, atau tidak senang dengan relasi dalam pertemanan, maka ia akan datang kepada Tuhan supaya Tuhan dimintanya untuk memberi petunjuk. Jika sudah mulai buntu, maka datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan dan lain-lain sebagainya. Jadi prinsip ibadahnya adalah beribadah untuk mencari kehendak Tuhan, yang sebetulnya adalah untuk pemuasan dirinya sendiri. Dan cara beribadah seperti ini, saudara-saudara, akan sangat gampang sekali teruji. Jika keinginannya tidak terpenuhi, yang dibingkainya dalam kehendak Tuhan itu, maka dia akan sangat gampang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli, padahal tidak terpenuhi apa yang dia inginkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul yang kita baca hari ini mengisahkan kehidupan ibadah jemaat Kristen perdana. Prinsip yang kita temukan justru terbalik. Mereka memang rutin beribadah, bukan karena ada maunya. Beribadah untuk belajar firman Tuhan. Beribadah karena sangat rindu untuk menyembah dan mengenal Tuhan. Pada saat mereka beribadah itulah, tak jarang Roh Tuhan menyatakan kehendaknya seperti bacaan kita hari ini. Karena mereka gemar beribadah, maka Tuhan menyatakan pimpinannya. Karena terus bergaul dengan Tuhan, maka kehendak Tuhan pelan-pelan disingkapkan kepada mereka. Senada dengan Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Pimpinan Tuhan dinyatakan ketika jemaat kian mengenal Dia
melalui ibadah yang rutin, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saudara-saudara, penginjil Skotlandia Oswald Chambers mengatakan, beriman itu tidak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin, tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Tuhan yang memimpin hidup kita. Mengenal Dia yang memimpin itu adalah hal yang paling utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya. Kita harus mewaspadai teknik-teknik manipulatif yang katanya untuk mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan. Karena itu saudara, beribadalah dengan setia dan kenalilah Dia serta firman-Nya jika saudara dan saya rindu untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting ketimbang sekedar ritual keagamaan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu di hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini, untuk selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami harus beribadah kepada Tuhan. Bahwa beribadah adalah ekspresi iman kami kepada Tuhan. Ekspresi yang tertuang dalam pengabdian hidup kepada Tuhan dan mewujudkan ketaatan, melakukan perintah-Mu dan berjuang untuk menjauhi larangan-Mu. Biarlah kami semakin ditolong oleh Tuhan, agar kami semakin dibawa dalam satu pemahaman mendalam, bahwa kerinduan mendalam untuk semakin mengenal Tuhan adalah hal yang paling utama dari peribadahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dan menjadi sumber hikmat bagi kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini, bahkan dalam melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat melakukan karya terbaik hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan bersama kita.